dalam Al-Quran, cuma saya ambil satu saja. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan keluarkanlah apa yang kami beri rezeki kalian. Di sini bukan wajib. Apapun saja yang kita miliki, baju, ya, sarung, memberikan kepada orang lain, buku, ya, pakaian sholat, ya, semua itu adalah infak. Kita keluar di jalan Allah, apapun bentuk makanan bisa. Kalau infak ini umum, bisa saja sedekah itu termasuk di dalam infak karena memberikan sesuatu yang kita miliki. Pengertian daripada infak di dalam Islam adalah mengeluarkan harta, tujuannya untuk memberikan nilai-nilai kebaikan. Banyak yang alhamdulillah sekarang ini ibu-ibu, ya, ada kumpulan ibu-ibu tiap Jumat itu mengumpulkan nasi bungkus dan itu diberikan kepada orang-orang di pinggir jalan tiap hari Jumat pagi di depan kantor pos. Ini termasuk infak. Infak itu pengertiannya adalah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, dan ini sangat diharapkan oleh orang yang melaksanakannya, yaitu ridha Allah SWT, menginginkan agar Allah SWT itu menyenanginya, mencintainya, dan jauh daripada sifat riya. Ini yang dimaksud oleh infak. Kemudian pengertian yang lain, infak itu adalah mengeluarkan harta daripada apa yang dia miliki, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain diperbolehkan dikeluarkan asal mendapatkan izin daripada pemiliknya. Misalnya milik anak, kita perlu meminta izin kepada anak kita agar dikeluarkan di jalan Allah SWT. Gunanya apa? Untuk mendapatkan manfaat dari apa yang kita keluarkan itu. Orang lain bisa memanfaatkan apa yang kita beri, dan kita pun juga mendapatkan manfaat daripada harta yang kita keluarkan. Dan ini akan memberikan sesuatu dampak yang positif bagi diri kita, ya, dan juga bagi roh kita. Rohani kita menjadi bersih. Yang jelas, pengertian yang paling pokok adalah yang perlu kita ketahui tentang infak ini adalah mengeluarkan harta yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian daripada infak. Sekarang adalah yang ketiga, ta'rifus shadaqah, definisi tentang sedekah. Di dalam Al-Quran kita nanti bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha aw tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Inilah pengertian sedekah di dalam Al-Quran. Ayatnya agak sedikit panjang, ayat-ayat yang lain juga banyak. Saya ambil di satu ayat saja. Jika kalian mengeluarkan sedekah secara terang-terang, artinya ada orang lain tahu. Kita waktu mengeluarkan sedekah itu orang lain tahu. Fani'imahnya, alangkah baiknya hal itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Jika kalian mengeluarkan sedekah itu tersembunyi, tidak ada orang lain tahu, kalian memberi sedang orang lain tidak ada yang mengetahuinya, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir, fahuwa khairun lakum, maka hal itu lebih baik lagi bagi kalian, dan Allah SWT akan mengampuni segala bentuk-bentuk keburukan yang kalian lakukan, dan Allah
terhadap apa yang kalian perbuat itu khabir, maha teliti. Artinya semuanya tercatat oleh Allah Taala. Pengertian sedekah. Sedekah ini tidak wajib, sunnah hukum. Dan apa yang bisa kita keluarkan itu bebas, baik itu bentuknya benda, harta, atau uang. Bahkan sedekah ini digunakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata sedekah itu tidak harus mengeluarkan uang, tidak harus juga mengeluarkan harta. Bahkan sedekah itu cukup kita berzikir. Makanya Nabi mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik itu adalah sedekah bagi kita. Ketika kita melakukan bentuk-bentuk kebaikan, maka bentuk-bentuk kebaikan itu sedekah bagi kita. Sesuatu yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga amalan ini sesuatu amalan yang luar biasa. Yang pertama zakat wajib, infak dan sedekah itu adalah sunnah. Untuk apa hal ini dilakukan? Di dalam Al-Quran ada jawabannya. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta yang dimiliki oleh orang kaya itu tidak berputar, tidak mengelilingi orang-orang yang kaya saja, makin lama makin kaya, tidak. Tetapi yang lain, orang-orang fuqara wal masakin itu dan orang-orang yang layak untuk menerima sedekah itu juga merasakan harta. Ini maksudnya. Jadi agar orang lain yang miskin juga mendapatkan sesuatu kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimahullah, dahulu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tentu sepeninggalan Nabi, karena setelah Umar khalifah itu Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar dan Umar. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seseorang kaya bertetangga dengan orang yang miskin. Kemudian lama-kelamaan begitu, si miskin ini mengambil hartanya, masuk ke dalam rumahnya mengambil hartanya. Tahu si kaya itu dan si miskin ini dilaporkan kepada Umar. Akhirnya dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waktu si miskin ini dibawa di hadapan khalifah, ditanya, apakah engkau mengambil hartanya? Iya. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Bukankah orang yang mengambil harta milik orang lain itu akan dipotong tangannya? Iya. Katanya si orang, mengapa kau mengambil? Kata Umar, aku terus terang saja menyatakan, aku bertetangga dia bertahun-tahun, sedang dia itu orang yang mencukupi dan wajib mengeluarkan zakat. Tetapi selama bertahun-tahun itu aku tidak pernah mendapatkan uang zakat daripadanya. Dia dimakan sendiri bersama keluarganya. Sedang aku dengan keluargaku sangat miskin dan membutuhkan harta. Maka terpaksa aku mengambil hartanya karena dia tidak pernah mengeluarkannya. Apa kata Umar? Kepada orang yang kaya ini, tetangga ini mengatakan, benarkah apa yang dia katakan seperti itu? Benar. Jika tahun yang akan datang dia mengambil harta benda lagi, harta benda, maka yang akan dipotong tangannya adalah kamu, bukan dia. Berubah hukum. Inilah yang dimaksud tadi oleh ayat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, agar kekayaan itu tidak menumpuk dan berada pada orang-orang yang kaya saja. Yang miskin pun juga harus merasakan nikmat Allah ini. Ikhwan rahimahullah, ada seorang antropolog. Antropologi adalah ilmu mempelajari tentang situasi dan kondisi manusia.
seorang antropolog ini dari Eropa, dia datang ke Afrika. Dia meneliti di sana tentang keadaan manusia di Afrika. Ketika dia meneliti di sana itu, dia berkumpul dengan anak-anak kecil, anak-anak seperti ini yang bermain-main. Ada 3 anak. Kemudian si antropolog ini dia meletakkan di salah satu tempat di bawah pohon satu keranjang buah yang enak. Anggaplah buah itu jeruk yang manis yang kuning. Satu keranjang. Lantas si antropolog ini menyatakan kepada 3 anak, silahkan kalian berlari, yang menang nanti dapat satu keranjang daripada jeruk buah. Saya kasih aba-aba, kemudian larilah kalian. Subhanallah, dikasih aba-aba 1, 2, 3. Yang aneh, 3 anak ini saling berpegangan tangan, dia santai-santai, tidak lari. Dia sampai ke depan. Si orang barat ini, antropolog ini, sudah ada tempat duduk. Dia terdorong 3 anak ini. Kalian, di antara kalian ini, ada suatu kesempatan untuk menang. Dan kalau mendapatkan satu keranjang buah, mengapa kalian santai? Mereka menjawab dengan bahasa Afrika, Ubuntu. Ubuntu itu artinya saya untuk kita, saya untuk semua. Lah bagaimana, katanya dia, salah satu di antara mereka itu mengatakan, bagaimana saya akan bahagia makan enak sementara teman saya tidak mendapatkan apa-apa? Inilah Islam. Islam tidak menginginkan kekayaan itu dimiliki pribadi, dimiliki keluarga saja, tetapi orang lain pun juga harus merasakan. Subhanallah. Ikhwani rahimahullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Apakah semua orang perlu menerima zakat? Tentu tidak. Al-Quran dalam hal ini memberikan sesuatu ketentuan tentang orang-orang yang bisa menerima zakat, dan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita nanti lihat di dalam Al-Quran kalau kita mau mempelajari, yaitu surat Taubah ayat 60. Kita bisa lihat nanti. Siapakah mereka itu? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Yang kedua, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya agar hatinya tetap beriman. Untuk budak, sekarang tiada. Yang jelas budak itu gantinya kalau saat ini ya orang sangat miskin. Kita lihat orang yang tidak punya rumah, kadang-kadang yang masih ada di bawah jembatan dan sebagainya. Orang-orang yang berhutang, orang punya hutang sangat banyak, tidak mampu untuk membayar. Yang penting dia tidak berhutang,
utangnya itu bukan untuk judi. Kalau orang untuk judi, walaupun dengan utang tinggal saja. Untuk di jalan Allah SWT. Dan orang yang sedang berada dalam perjalanan itu sendiri sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita melihat surat At-Taubah ayat 40 tadi, maka di sana kita temukan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ada 7 golongan. Yang pertama, semuanya adalah ada 8. Yang pertama Allah SWT mengatakan adalah penerima zakat. Yang kedua adalah fakir. Ini yang pertama. Yang menerima zakat itu pertama fakir. Kemudian yang kedua, orang itu miskin. Nanti kita akan mengetahui satu persatu daripada penjelasan ini. Kemudian yang ketiga, amil zakat. Apakah orang yang bekerja zakat itu wajib diberi zakat? Nah, ini perlu dipertanyakan. Tidak semuanya betul. Mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang lemah keimanannya. Dan saat ini banyak diganti, ya, tidak harus orang yang baru masuk Islam, karena banyak orang yang masuk Islam itu kaya, seperti Felix itu, ya, Felix Saul itu kan kaya, tidak perlu dibantu. Kemudian budak yang kelima. Keenam adalah yang banyak hutang. Ini banyak hutang, memang orangnya tidak mampu. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak ibu-ibu itu senang hutang sehingga tidak bisa bayar hutang. Perabotan di rumahnya banyak, datang lagi orang menawarkan sesuatu untuk hutang, dikumpulkan di RT, ikut hutang lagi. Nah, ini beda. Ini namanya orang senang hutang, tidak perlu dibayar. Karena dibayar sebanyak-banyaknya pun tetap hutang. Ini karena hutang itu bukan sesuatu keterpaksaan, tetapi menjadi hobi. Ini bahaya. Orang sudah idola otang nama lo. Tekala begitu tak kaya. Seneng otang. Betul apa mana lo cocok. Cocok kita boleh. Tak ada coba, kamu boleh tertukar. Semua cocok. Nah, tapi kalau cocok terus ini berbahaya. Itu beda. Kemudian yang ke-7, fisabilillah. Fisabilillah ini orang yang bisa karena berperang. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan terputus. Jadi terputus bekalnya. Alhamdulillah dalam masalah ini untuk di Situbondo yang eksis membantu Ibnu Sabil ini adalah Muhammadiyah. Kita bersyukur. Saya tahu daripada teman-teman di terminal, kalau ada orang tidak punya duit dalam perjalanan itu pasti mereka itu disuruh pergi sana masjid jihad. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu sandaran bagi orang yang memang tidak punya dalam perjalanan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pengertian daripada orang-orang yang mustahikun, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu ada 8 tadi. Fuqara, orang-orang fakir, miskin, amil, dan juga mu'alaf, serta budak, orang yang berhutang, dan yang ada di jalan Allah, serta Ibnu Sabil, orang yang terputus bekalnya. Baiklah, apa itu fuqara?
Fuqara ini orang yang sangat miskin. Kalau untuk satu hari makan itu keluarganya cuma satu kali, ya, satu kali. Sangat miskin sekali. Kalau miskin di bawah daripada fuqara. Artinya kalau yang paling top itu fakir, fuqara. Fuqara itu satu kali tidak makan. Itu contoh. Kalau si miskin ini sampai 2 kali tidak makan, makannya cuma 1 kali dalam 1 hari. Ya. Bisa saja dikembangkan dengan yang lain. Dan ada pernyataan daripada beberapa ulama menyatakan tidak membedakan antara fuqara dan masyaki, orang-orang miskin. Mereka sama-sama orang yang tidak punya yang perlu dibantu. Begitu. Amin ini adalah petugas pengumpul daripada zakat itu. Kita lihat daripada apa yang ada itu sudah kita ketahui ada 8 yang penerima zakat, tapi ada juga 8 ya daripada yang ada yang perlu kita ketahui, mereka ini tidak boleh menerima zakat, dilarang untuk menerima zakat. Siapa itu yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat? Ini peluang sangat penting sekali karena banyak orang keliru, orang yang tidak boleh menerima zakat tapi dikasih zakat sama keluarganya. Yang pertama adalah yang jelas non muslim. Non muslim itu tidak boleh menerima zakat. Kalau sedekah boleh, kita beri sedekah boleh. Yang kedua, ahlul bait. Ahlul bait ini adalah keturunan Nabi. Kalau ada orang mengatakan dia keturunan Nabi, dia tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga, suami atau istri tidak boleh menerima zakat. Daripada anaknya, anaknya mau menerima zakat tidak bisa. Ya, ini yang perlu kita pahami. Di luar daripada 8 tadi yang menerima zakat itu semuanya, ada beberapa golongan yang tidak bisa menerima zakat. Yang pertama non muslim, kafir. Yang kedua ahli bait, keturunan Nabi. Dan yang ketiga suami istri, ayah dan ibu. Tidak boleh. Mengapa ayah dan ibu tidak boleh menerima zakat? Karena ayah dan ibu itu kewajiban anak untuk memberi, menafkahi. Tidak boleh dia menerima zakat. Kemudian tanggungan nafkah yang kita tanggung anak kita tidak boleh. Kalau dia cucu kita masuk dalam tanggungan kita karena orang tua tidak ada, tidak boleh dia beri zakat. Ini yang perlu kita pahami berikutnya. Dan yang terakhir adalah budak. Kalau budak tidak bisa menerima zakat. Misalnya zaman dahulu itu, kalau ada orang tuanya budak, anaknya merdeka, anaknya mati, nggak bisa orang tuanya menerima hartanya, dia sebagai budak. Ini yang perlu kita tahu. Kemudian fakir. Fakir itu dalam bahasa adalah orang yang sedikit hartanya. Artinya dia orang yang sangat tidak mampu dalam hidupnya. Dan hampir tidak ada bedanya antara fakir dan miskin, karena banyak ulama menyamakan. Menurut Imam Hanafi, orang fakir itu hartanya tidak mencapai 1 nisab. Artinya tanggung jawab besar sementara belanjanya kurang. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal,
orang yang tidak punya sama sekali, miskin sekali. Kalau Imam Maliki menyatakan tentang fakir ini adalah hartanya tidak cukup untuk kebutuhan pokok dalam satu tahun. Kalau di total satu tahun ya lebih banyak kekurangannya. Ada pemiskin. Miskin itu menurut bahasa sangat lemah sekali ekonominya, ya. Rendah sekali. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak punya harta. Menurut Imam Syafi'i punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Menurut Imam Ahmad hartanya tidak cukup untuk 50% saja dalam hidupnya. Artinya 50% berkurang. Sangat kasihan sekali. Untuk ini yang sangat penting bahwa sekali berikutnya adalah kalau fakir miskin saya kira sudah tahu semua ya, karena sudah biasa kita ambil zakat ini. Apakah ambil zakat itu semuanya perlu zakat itu perlu mendapatkan zakat? Tidak. Kalau ambil zakat itu mampu kehidupannya, dia tidak perlu mendapatkan, artinya uluran tangan untuk mendapatkan zakat. Pengertiannya adalah tentang ambil zakat ini diberi kewenangan oleh negara atau umat, jadi organisasi bisa, negara bisa, Bapnas ya, dan badan amil zakat milik pemerintah itu. Kemudian pengertian berikutnya, dia ini tidak diam, amil zakat berjalan datang kepada orang-orang kaya yang mereka itu harus mengeluarkan zakat, agar mereka itu mengeluarkan zakatnya. Dia sebagai badan pengumpul zakat, tidak diam. Kan banyak sekarang amil zakat diam, tidak berjalan. Tapi alhamdulillah lazimnya kan jalan. Ada orang-orangnya yang dibayar, dan itu cocok, memang sesuai dengan apa yang dinyatakan pada Allah. Kemudian berikutnya yang ketiga, dari orang kaya yang memang betul-betul wajib berzakat. Jadi tidak semuanya orang diminta untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, didistribusikan kepada 8 golongan tadi yang mendapatkan. Dalilnya adalah wal 'amilina 'alaiha, dan para pengurus zakat. Kemudian hak yang harus dikeluarkan adalah daripada zakat itu ini sudah masuk belum? Hah? Dan kurang 2 menit ya. Baiklah. Kalau kurang 2 menit guys, masuk. Kurang 2 menit masuk. Ya. Sebagaimana pernyataan siapa Ustaz Munawar kepada saya, nanti insya Allah akan berlanjut. Ya mudah-mudahan saja kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah SWT, dan kita akan lanjutkan tentang orang-orang yang harus mengeluarkan zakat, seberapa zakat yang perlu kita keluarkan. Mungkin itu yang perlu kita ketahui bersama. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita. Paling tidak kita mengetahui tentang gambaran zakat, infak dan sedekah. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa menjadikan bermanfaat di dunia wal akhirah, dunia sampai akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.